Oke, jumpa lagi teman-teman analis.co.id. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas soal analisis saham, tapi kita hanya fokus soal pertanyaan teman-teman soal saham profit itu seperti apa. Jadi cara profit saham, aplikasi profit saham, atau yang teman-teman mau profit dari saham gorengan, harian dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema sederhana, jadi cara profit saham. Jadi saya mau memperlihatkan contoh grafiknya dan cara menilai sahamnya. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar saham bisa berkunjung juga ke blog analis.co.id. Nah, pertanyaan profit saham itu saya Oke, kita bahas soal pembahasan kita yang terakhir kemarin. Kita lihat grafik dari perusahaan gas negara. Jadi profit saham itu, cara profit saham itu seperti apa? Jadi teman-teman, cara take profit itu setelah kita untung tentunya, tapi bagaimana untung di saham? Nah, ini kita lihat 835 per lembar dari saham perusahaan gas negara. Nah, buat teman-teman yang belajar saham pemula, ini penting diketahui bahwa dalam trading saham itu punya fluktuasi sendiri. Jadi ketika teman-teman mau profit atau mau untung dari saham, maka perhatikan juga grafiknya. Nah, kita belajar soal grafik dulu. Jadi dalam trading saham itu ada yang namanya indikator MA atau moving average. Indikator MA atau moving average buat teman-teman yang mau trading saham, maka usahakan belilah saham yang posisinya, jadi posisi candlestick-nya ini posisinya sudah berada di garis MA yang akan kita gunakan untuk trading. Nah, MA yang sebagian besar analisis teknikal, misalnya Ryan Filber, pemilik dari JSX Pro, itu sering memberikan tips bahwa trading sahamlah pada saat kondisi atau posisi candlestick-nya ini pergerakannya ada di garis MA200. Nah, MA200 garis kuning ini berarti teman-teman mulai beli saham itu pada saat garis-garis candlestick ini, jadi pola candlestick ini pergerakannya sudah ada di atas garis MA200 ini. Nah, kalau yang hitam ini adalah MA20. Jadi tren pergerakan saham selama 20 hari terakhir itu positif karena dia berada di atas garis tren MA20 ini. Nah, tergantung teman-teman mau menggunakan tren apa. Ini bagi analisis teknikal. Bagi seorang yang memilih aliran fundamental atau investasi saham berdasarkan nilai, bukan berdasarkan grafik, maka waktu belinya adalah pada saat valuasinya murah dan untung atau ambil untungnya atau take profitnya itu pada saat valuasinya sudah mahal. Nah, kita contohkan dari saham ICBP, teman-teman. Nah, pada saat teman-teman mau cara profit saham, maka biasanya orang-orang akan membandingkan antara kuartal saat ini dengan kuartal tahun sebelumnya. Karena ini adalah masih di bulan Maret April, maka kita masih menggunakan laporan keuangan kuartal 4 2019. Karena ini baru April 2020, teman-teman. Biasanya orang akan membandingkan antara kinerja di kuartal tahun sebelumnya di kuartal yang sama. Jadi kalau kuartal 4, teman-teman analisisnya
maka gunakan laporan keuangan kuartal 4 2018. Biasanya orang akan melihat kalau kuartal 4 2019 atau 2020 di tahun 2020 ini lebih tinggi labanya daripada tahun sebelumnya, maka kinerjanya naik atau bertumbuh. Nah, pada saat itulah teman-teman bisa memilih untuk membeli sahamnya. Biasanya pada saat seperti ini saham akan mulai bergerak naik. Selain itu, teman-teman yang mau lebih kuat lagi bagaimana trading saham atau profit saham, maka usahakan 5 atau 10 tahun terakhir saham tersebut terus tumbuh laba bersihnya. Jadi contoh dari saham ICBP maupun Emior, Unilever, contohnya seperti itu. Jadi mereka dari tahun 2010 itu 1,7 triliun naik 1,9, 2,1, 2,2, 2,6. Nah, inilah salah satu ciri saham profit yang bisa kita beli. Jadi buat teman-teman, lihat kinerja laba bersihnya, kemudian penjualannya itu sejalan, di mana antara penjualan dan laba bersih naik terus dari tahun ke tahun. Jadi biasanya yang terpenting itu bagi seorang analisis teknikal, dia hanya akan melihat di 2 tahun terakhir itu seperti apa. Jadi kalau misalnya 2018 ini lebih rendah dari tahun ini, maka artinya sahamnya bertumbuh dan layak untuk dibeli. Nah, itu salah satunya. Kemudian teman-teman harus lihat valuasinya. Ada 2 valuasi yang sering digunakan, yaitu price to earning ratio dan price to book value atau PBV. Biasanya PBV yang baik itu secara relatif buat teman-teman yang masih pemula, belilah saham yang PBV-nya di bawah 1 kali. Tapi dengan syarat, tadi dia perusahaan yang selalu untung. Nah, buat perusahaan yang teman-teman mau membeli sahamnya yang PBV-nya di atas 1 kali, contoh dengan saham ICBP ini, maka pastikan teman-teman punya pengalaman dan punya hitung-hitungan tambahannya. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya, biasanya saham dengan PBV di 10 dengan return on equity 10% itu bisa dibeli dengan PBV 1 kali. Saham dengan return on equity misalnya 40%, maka PBV-nya bisa dibeli hingga 4 kali. 10% 10 kali, 20% 2 kali PBV-nya boleh. Nah, pada kasus ini seperti ICBP ini PBV-nya untuk saat ini 4,7, sedangkan return on equity-nya hanya return on equity-nya hanya 19, sekian. Jadi kalau kita pakai rumus sederhana itu, kalau kita mau beli saham dengan PBV 4,7 sedangkan return on equity-nya hanya 20%, atau kita katakan bahwa ini sebenarnya hanya bisa dengan PBV 2 kali. Tapi teman-teman, ini juga tidak bisa kita jadikan dasar utama karena ada saham yang bisa dibeli dengan valuasi yang sedikit mahal dengan pertimbangan bahwa secara histori saham tersebut memang selalu dihargai dengan nilai sekian. Contoh PBV untuk saham ICBP memang dihargai selalu di atas 5 kali, sehingga kalaupun kita mau menunggu saham ini turun sampai PBV 2 kali menyesuaikan dengan return on equity-nya, maka itu mungkin sedikit akan sulit karena pada saat harga saham jatuh, anjlok, saham dari ICBP juga tetap berada di posisi hampir 5, sekian. Dengan kata lain, bahwa tidak semua saham bisa kita lihat dengan perbandingan return on equity yang kalau 10% berarti PBV-nya bisa 1 kali, kalau misalnya 40% PBV-nya bisa 40 kali. Contoh misalnya Unilever, teman-teman. Unilever itu return on equity-nya memang 139. Dengan kata lain, teman-teman bisa beli dengan PBV 13 kali atau 14 kali, tapi di sini PBV-nya dihargai 50 kali. Nah, caranya biasanya saham konsumer memang dihargai 3 kali lebih tinggi dari valuasi dari valuasi yang sebenarnya atau harga wajarnya. Alasannya karena salah satu alasannya adalah karena produknya laris di pasaran atau dia merupakan saham yang memonopoli perdagangan di sektornya. Nah, itulah teman-teman beberapa alasan
profit saham. Jadi kalau mau beli saham, yang terbaik buat pemula itu belilah saham yang PBV-nya di bawah 1 kali, sedangkan return on equity-nya itu di atas 10%. Itu kata kuncinya, teman-teman. Jadi kalau mau beli saham, lihat rasio return on equity-nya, misalnya ROE-nya 19,9, maka pastikan PBV-nya jangan lebih dari 2 kali, khusus untuk pemula ya. Jadi kalau dapat saham PBV-nya di bawah 1 kali, return on equity-nya 19% seperti ini, maka itu kita anggap saham profit yang potensi untuk naik dalam jangka waktu cepat atau jangka waktu panjang. Jadi teman-teman, itu pembahasan kita. Kalau dari sisi teknikal sudah kita jelaskan, maka salah satunya adalah moving average-nya. Kemudian selain itu, lihat indikator RSI-nya. Orang yang beli saham biasanya akan melihat kalau RSI-nya di bawah 30, dia tidak akan mulai masuk. Tapi kalau sudah di atas 30 atau sudah menyentuh 70, biasanya baru mulai trading. Kemudian garis MA-nya, kemudian teman-teman juga belajar soal candlestick. Oke teman-teman, pembahasan kita soal profit saham. Nah ini teman-teman yang cari profit Hansunar, profit saham harian, saham gorengan profit, cara profit saham, aplikasi profit saham. Nah kita sudah jawab teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.